Kisah rahasia di rumah sempit antara aku dengan anak tiriku. Rumah kami kecil, cuman ada 2 kamar yang berdempetan. Dindingnya tipis, kalau ada yang batuk di kamar sebelah pasti kedengeran. Di depan kamar ada ruang tamu yang juga jadi ruang makan, TV, sekaligus tempat nyimpen jemuran kalau hujan. Dapur ada di belakang, dekat kamar mandi yang cuma ada 1. Oh ya, aku Laras, 37 tahun, udah setahun ini nikah sama Mas Haris, suamiku untuk yang kedua kalinya. Mas Haris kerjanya jadi satpam di perumahan sebelah, jadi hidup kami biasa aja, sederhana. Mas Haris orangnya baik, tapi ya gitu, sering kerja malam. Jadi aku sering sendirian di rumah, cuma sama anak tiriku, Reza. Reza ini baru balik ke rumah setelah lulus kuliah. Umurnya 22 tahun, seumuran sama adikku yang di kampung. Anaknya pendiam, tapi kadang usil. Sejak dia pulang, rumah jadi lebih rame, tapi juga bikin suasana jadi... gimana ya? Aneh. Malam itu, kayak biasa, Mas Haris berangkat kerja jam 7, aku nganterin dia ke depan gang, terus balik ke rumah. Reza masih di kamar, katanya mau ngerjain sesuatu di laptop. Aku duduk di ruang tamu nonton TV sambil nyetrika baju. Udara lumayan panas, jadi aku cuma pakai daster tipis. Biasalah, namanya juga di rumah. Tapi karena rumah kecil, aku harus hati-hati. Kadang kalau aku jalan ke dapur, Reza bisa tiba-tiba muncul dari kamar dan bikin aku kaget. Kayak tadi. "Bu, ada kopi nggak?" Dia nongol di pintu kamar, kaosnya agak kusut, rambutnya berantakan. Aku melirik sekilas terus bangkit dari sofa. "Bikin sendiri, kan udah gede." Dia cengangesan. "Males ah, kan ada ibu." Aku mendengus tapi tetap aja jalan ke dapur. Sambil nunggu air mendidih, aku merasa ada yang ngeliatin. Pas nengok bener aja, Reza berdiri di ambang pintu dapur. Tatapannya datar, tapi ada sesuatu di matanya yang bikin aku agak risih. "Ngapain liatin gitu?" tanyaku sambil menuang kopi ke gelas. Dia nyender ke pintu. "Nggak apa-apa, ibu panas ya." Aku berkedip. "Hah?" Dia nunjuk ke dasterku yang nempel di badan. Aku baru sadar kalau bahannya agak menerawang kena lampu dapur. Cepet-cepet aku berbalik, pura-pura sibuk ambil gula. "Nggak panas, biasa aja," jawabku datar. Reza ketawa kecil. "Oh." Aku kasih gelas kopi ke dia, terus buru-buru balik ke ruang tamu. Biasa aja, nggak ada yang aneh. Tapi entah kenapa sejak Reza pulang, rasanya rumah jadi lebih sempit. Setiap kali dia ada di dekatku, aku merasa seperti ada hawa lain yang nggak bisa dijelaskan. Udah jam 11 malam, aku masih duduk di ruang tamu nonton TV sambil main HP. Reza masih di kamarnya, entah ngapain. Rumah sepi banget, cuman suara kipas angin yang kedengeran muter pelan. Mas Haris baru pulang besok pagi. Biasanya aku santai aja kalau sendirian, tapi entah kenapa malam ini rasanya beda. Mungkin gara-gara obrolan tadi di dapur, atau mungkin juga karena sejak Reza pulang. Aku jadi lebih sadar kalau ada laki-laki lain di rumah ini selain suamiku. Aku berdiri, ngulat sebentar terus masuk kamar. Begitu pintuku tutup, aku langsung duduk di kasur, ngelepas karet rambut dan ngacak-ngacak kepalaku biar lebih rileks. Baru mau selonjoran tiba-tiba, "Ciit!" Aku langsung kaku, itu suara apa barusan? Aku nengok ke sudut kamar ke arah lemari tua dekat jendela. Lampu kamar gak begitu terang, tapi aku yakin banget ada sesuatu yang gerak di bawah lemari. Dan pas aku dengar suara itu lagi, aku langsung lompat dari kasur. "Ah, tikus!" Aku buru-buru naik ke atas kasur, duduk di tengah sambil meluk bantal. Jantungku udah deg-degan gak karuan. Aku paling anti sama tikus, serius. Reza." Aku teriak berharap dia dengar dari kamar sebelah. Gak sampai 5 detik, suara pintu kamarnya kebuka, terus dia muncul di depan pintu kamarku. "Kenapa, Bu?" "Ah, ada tikus di kamar sini."
Aku tunjuk ke arah lemari dengan wajah panik. Reza masuk dengan santai, matanya masih kelihatan ngantuk. Mana? Itu di bawah lemari, cepetan cari Gi. Aku meringkuk di kasur, takut banget kalau tiba-tiba tikusnya lari ke arahku. Reza ketawa kecil, tapi tetap jongkok di depan lemari, ngecek ke bawah. Kok nggak ada? Ada tadi, aku dengar suaranya. Ucapku lagi panik banget sumpah. Dia geser-geser lemari dikit, ngetok-ngetok lantai, tapi tetap nggak ada tanda-tanda tikus. Aku masih nggak berani turun dari kasur. Udahlah, mungkin dia udah kabur, kata Reza akhirnya, berdiri sambil ngulet. Aku melotot. Jangan asal, nanti tiba-tiba menongol lagi gimana? Aku gak bakal bisa tidur tenang. Reza ngelirik aku terus nyender di lemari, dengan tangan disilangkan di dada. Terus maunya gimana? Aku gigit bibir, ragu-ragu mau bilang aku takut tidur sendiri. Duh, malu. Tapi, kalau beneran tikusnya masih ada dan tiba-tiba naik ke kasur pas aku tidur, aku seperti merasa gimana gitu. Lalu Liri bilang, temenin di sini aja sampai aku tidur. Reza ngedip, kayak nggak nyangka aku ngomong gitu. Hah? Serius? Aku mengangguk pelan. Dia senyum dikit, lalu jalan ke arah pintu. Ya udah, aku ambil bantal dulu. Aku nggak nyaut, cuma ngikutin dia dengan tatapan penuh rasa bersalah dan rasa lain yang nggak bisa dijelaskan. Rumah ini kecil, ruangan sempit, tapi malam ini rasanya seperti makin sesak. Ya gitu, awalnya kami gak ngapa-ngapa, walaupun sekamar, aku tidur di kasur, Reza tidur di lantai pakai karpet. Singkat cerita, besok malamnya beda dari biasanya. Biasanya kalau Mas Haris kerja malam, rumah ini terasa sepi. Tapi kali ini, dia ada di rumah karena jadwal liburnya. Tiba-tiba, malam itu Mas Haris ngajak gituan. Aku sebagai istri, mau gak mau, ya harus mau lah. Tapi malam itu aku lupa kalau di kamar sebelah ada Reza. Tapi aku coba nahan pelanin suara juga agak susah. Karena udah kebiasaan mungkin ya. Atau bisa juga jarang dipakai juga. Yang pasti, malam itu aku anggap seolah gak ada siapa-siapa di rumah. Besoknya, aku tetap bersikap seperti biasa. Mas Haris sudah bersiap berangkat kerja untuk shift malam lagi. Aku sibuk di dapur, sementara Reza duduk di meja makan, ngeteh sambil ngemil gorengan. Gak kemana-mana, Za? Tanyaku, menaruh piring di meja. Enggak, males keluar, panas. Jawabnya santai. Mas Haris pamit dan pergi. Begitu suara motornya menghilang, rumah kembali sepi. Setelah maghrib, aku duduk di ruang tamu sambil nonton TV, sementara Reza duduk di karpet, main game di HP-nya. Tiba-tiba, dia nyeletuk tanpa melihat ke arahku. Bu, kalau lagi enak-enak, jangan kenceng-kenceng, ganggu tahu. Aku yang lagi nyuap camilan langsung tersedak kecil. Cepat-cepat aku minum air sambil melotot ke arahnya. Apa sih? Dia masih fokus ke HP, tapi sudut bibirnya naik sedikit, senyum iseng. Kemarin kan aku belum tidur. Aku langsung melempar bantal ke pahanya. Ih, dasar anak ini, dengerin yang begituan. Reza ketawa kecil. Dindingnya tipis, Bu, bukan salahku. Aku geleng-geleng, tapi tiba-tiba ide jahil muncul di kepalaku. Aku bersandar di sofa, mendekat sedikit lalu tersenyum menggoda. Kenapa, Za? Iri? Tanyaku pelan. Reza menoleh, matanya menangkap ekspresiku, sejenak suasana terasa aneh. Aku tetap tersenyum. Tapi, aku tahu senyum itu punya arti lain. Sejak malam itu, suasana di rumah jadi beda. Bukan dalam arti yang jelas, tapi lebih ke perasaan yang gak bisa dijelasin. Aku dan Reza masih seperti biasa, ngobrol, bercanda, saling ledek. Tapi ada sesuatu di balik itu yang bikin deg-degan. Aku gak tahu siapa yang mulai duluan. Awalnya mungkin cuma iseng, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Contohnya malam ini. Setelah makan malam, aku lagi duduk di sofa, nyender santai sambil nonton TV. Reza duduk di karpet, main game di HP-nya.
Lampu ruang tengah agak redup, bikin suasana jadi lebih tenang. Tiba-tiba dia nyeletuk tanpa lihat ke arahku. Bu, kalau tidur jangan sendirian terus, nanti kesepian. Aku ngelirik, mendelik santai. Emang kenapa kalau sendirian? Dia nyengir matanya masih ke HP. Ya siapa tahu butuh temen. Aku ketawa kecil, tapi entah kenapa dada berasa aneh. Dasar bocah. Reza taruh HP-nya, lalu balikin badannya ngadep aku. Masih duduk di bawah. Loh, kan kemarin juga sempet takut gara-gara tikus. Berarti kalau ada teman enak kan? Malam ini lebih sepi dari biasanya. Aku duduk di kamar, lampu sengaja diredupkan. Udara terasa gerah, padahal jendela sedikit terbuka. Aku mencoba fokus nonton drama di HP, tapi pikiranku melayang ke kejadian tadi sore. Setelah kejadian kemarin, suasana di antara aku dan Reza berubah. Ada sesuatu di matanya setiap kali dia lihat aku, dan aku sadar, aku juga mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Aku menghela napas, ini gak boleh, aku harus jaga jarak. Tapi sebelum aku sempat menenangkan diri, suara ketukan pelan terdengar dari pintu. Bu, masih bangun? Suara Reza terdengar pelan dari luar. Aku diam sejenak, ragu mau jawab atau enggak. Tapi entah kenapa, tanganku malah bergerak membuka pintu. Dia berdiri di ambang pintu, masih dengan kaos oblong dan celana pendeknya. Matanya menatapku, ada sedikit ragu di sana, tapi juga sesuatu yang lain. Kenapa? Tanyaku pelan. Dia nggak langsung jawab, tapi langsung masuk ke kamar dan tutup pintu di belakangnya. Aku melangkah mundur sedikit, tapi seperti nggak nolak saat dia mendekat. Ada detik-detik hening di antara kami, hanya napas yang terdengar samar. Bu, suaranya pelan, tapi aku rasa kok gimana gitu. Aku tahu harusnya aku menghentikannya. Aku tahu ini salah. Tapi saat dia makin deket, aku malah kayak nggak bisa gerak lagi. Zah, kamu mau apa? Tanyaku pelan sambil mundur perlahan. Reza terus mendekat. Dia nggak jawab, tapi malah makin mendekat. Aku sudah nggak bisa bicara lagi. Akhirnya, aku nurutin apa maunya Reza. Dan jujur aja, rasanya beda. Dibilang nyesel sih, iya, tapi mau gimana lagi udah terlanjur. Selesai kegiatan sama Reza, aku langsung tidur, lalu dia balik ke kamarnya. Besok paginya rasanya beda. Rumah masih sepi seperti biasa, tapi seperti ada sesuatu yang berubah. Saat aku keluar kamar, Reza udah duduk di meja makan nyeduh kopi sambil cek HP. Dia ngelirik sekilas lalu senyum kecil. Pagi, Bu. Aku berhenti sejenak, lalu mengangguk pelan. Pagi. Aku nggak tahu harus bersikap gimana. Seharusnya aku merasa canggung, tapi anehnya aku justru merasa nyaman. Reza menyeruput kopinya, lalu tiba-tiba nyodorin HP ke arahku. Aku dapat panggilan kerja. Aku tertegun. Serius? Dia mengangguk. Di luar kota, minggu depan udah harus berangkat. Aku gak langsung jawab. Rasanya kayak ada sesuatu yang menekan dadaku. Dia menatapku lama lalu berbisik pelan. Jadi kita gimana? Aku menarik napas mencoba tersenyum meski hati terasa berat. Jalani aja kayak biasa. Ini rahasia kita kan? Reza tersenyum miring lalu mengangguk pelan. Oke, rahasia kita. Dan begitu saja semuanya kembali seperti biasa, setidaknya di mata orang lain. Tapi di dalam hati kami, tahu ada sesuatu yang gak akan pernah sama lagi. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Mayem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan
Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.